Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah, tidur merupakan suatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita manusia yang ada di dunia ini. Dalam tidur kita, kadang kita melihat ada sosok orang yang kita cintai masuk dalam mimpi kita, atau orang yang kita benci masuk dalam mimpi kita, atau kita dikejar-kejar maling, atau bisa jadi kita dikejar-kejar oleh setan, hantu, nyi blorong dan lain sebagainya. Atau bisa jadi bertemu dengan sosok ulama karismatik yang kita kagumi juga, atau orang-orang yang telah meninggal, orang tua kita, bisa jadi mbah kita, bisa jadi dan lain sebagainya, masuk dalam mimpi kita. Maka inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Apakah Al-Quran dan Al-Hadis mempunyai tafsir mimpi dalam hal ini? Apakah kita diarahkan dalam mimpi yang baik ataukah mimpi yang buruk? Bagaimanakah klasifikasi dalam mimpi tersebut? Inilah yang akan menjadi kajian kita pada tanggal ini, yaitu tanggal 11 bulan November 2022, hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, bahwa Islam sendiri dan ulama-ulama dalam menyikapi mimpi ini mengkategorikan mimpi menjadi 3 aspek. Yang pertama adalah hadisun nafsi, yaitu berupa kejadian yang menimpa diri kita. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan sampaikan. Yang kedua adalah ar-ru'yah. Ru'yah ini adalah mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah al-hilmu, yang datangnya dari setan. Ini 3 klasifikasi kita, 3 kategori yang harus kita ingat. Hadisun nafsi, yang menimpa diri kita; ar-ru'ya, mimpi dari Allah; al-hilmu, dari setan. Jamaah rahimakumullah, bagaimanakah hadisun nafsi di sini? Kemudian bagaimanakah ar-ru'yah? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, hadisun nafsi huwa ayyara al-insanu fi manamihi asya'an wa umuran haddasat ma'hu min qabl, yaitu seorang teringat kembali sebelum tidurnya mungkin kejadian yang telah menimpanya, baik itu kejadian baik ataupun buruk. Kita mungkin kemarin mendapatkan door prize berupa mobil nih, akhirnya kita syukuran, bahagia kita, gembira kita, dan tiba-tiba dalam mimpi kita itu terbersit lagi karena saking sayangnya kita terhadap mobil dari hadiah tersebut, akhirnya terbawalah dalam mimpi kita jalan-jalan dan lain sebagainya dengan mobil baru tersebut. Atau bisa jadi kejadian yang buruk menimpa kita, misalkan anak kita yang kita sayangi ternyata meninggal. Sedihlah kita, terbawalah kita dalam mimpi-mimpi yang sebelumnya. Kita melihat anak kita, kita sayangi dia, padahal dia sudah meninggal. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kejadian hadisun nafsi, kejadian yang menimpa diri kita. Au syaghalat tafkiruhu ila haddin kabirin, atau jangan-jangan kita itu memikirkan segala sesuatu yang sebelum kita tidur, akhirnya terbawalah mimpi itu atau kejadian tersebut dalam mimpi kita. Atau memikirkan artis Korea yang kita idam-idamkan misalkan untuk bertemu, ternyata itu ketemunya di dalam mimpi. Atau orang yang kita cintai nih, mahasiswi ya, mencintai mahasiswa yang lain, kemudian teringat-ingat, terngiang-ngiang dia, terbawalah di dalam mimpinya. Ini adalah hadisun nafsi, kejadian yang biasa terjadi pada kita karena berpikir pada hal-hal yang kita lewati sebelumnya.
Yang kedua adalah ar-ru'ya. Nah, inilah yang aspek yang luar biasa yang harus kita ingat dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi-mimpi yang nyata, yang sungguh-sungguh, yang hebat. Ini datangnya biasanya lewat istikharah juga bisa. Misalkan kita ragu dalam menentukan apakah kita akan mondokkah atau sekolah umumkah, maka kita istikharah. Untuk anak kita mungkin bisa jadi kita tentukan dengan istikharah. Bisa jadi nanti akan tergambar dalam mimpi kita dinding-dinding pondok tersebut warnanya apa, atau dinding-dinding pagar dari sekolah tersebut. Bisa jadi seperti itu. Atau kita bertemu dengan seorang guru yang ada di pesantren tersebut, atau bisa jadi kita bertemu dengan seorang guru yang ada di sekolah tujuan dari anak kita. Ini yang terjadi dalam satu mimpi dari istikharah. Atau bisa jadi itu adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah ulama mengatakan ar-ru'ya huwa musyahadatun naim amron mahbuban, yaitu pertanda baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi seseorang. Wahya minallahi ta'ala, dan dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya biasanya ini adalah mimpi yang baik, jamaah. Tidaklah kemudian mimpi buruk, ketemu sama jin, setan, nyeblorong, mak lampir. Ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yakinlah dari setan. Bisa jadi ini adalah pertanda agar kita berhati-hati dalam dunia kita. Misalkan waqad yuradu biha tabsyiran bi khairin, kadang ada sebagai pertanda baik untuk kita, au tahdhiran min syarrin, atau berhati-hati dari perkara yang buruk. Mungkin kita mempunyai kawan nih, kawan ini sesungguhnya baik di mata kita nih, tapi ternyata dalam mimpi kita melihat ada sosok ular yang menyertai kita terus menerus. Ini maksudnya apa ini? Kira-kira maksudnya apa? Dan disinilah ditafsiri bahwa ini adalah kawan kita yang sesungguhnya kita anggap baik, ternyata dia adalah orang yang buruk, yang akan menikam kita dari belakang, yang akan menggigit kita dari belakang. Mungkin seperti itulah yang kita lihat. Tapi ini dipastikan dulu, dan ini jamaah rahimakumullah bisa kita lihat dari tafsir mimpinya Ibnu Sirin. Nah, ini dia ya, tafsir mimpi Ibnu Sirin, Mu'jam tafsir mimpi Al-Ahlam Ibnu Sirin. Ini yang mengarang adalah seorang ulama yang lahir di masa Utsman bin Affan. Berarti beliau adalah seorang tabi'in. Ibnu Sirin huwa Abu Bakar Muhammad bin Sirin al-Basri. Dia adalah Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Abu Bakar namanya, Muhammad adalah bapaknya, Ibnu Sirin adalah kakaknya. Muhammad ini namanya, mohon maaf, Ibnu Sirin ini ayahnya, Al-Basri dari Basrah. Termasuk adalah kibarut tabi'in, orang-orang yang pembesar para tabi'in, dan beliau lahir pada masanya Utsman bin Affan, menjadi seorang khalifah ketika waktu itu, dan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah ya, dan umurnya adalah 78 tahun. Beliau mendengar langsung dari kibarus sahabat seperti Abu Bakar, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Dari situlah kemudian beliau mengarang suatu tafsir namanya Tafsirul Ahlam pada tahun sekitar 100 Hijriah. Ini termasuk adalah kitab-kitab awal yang muncul pada generasi-generasi kekhalifahan waktu itu. Jadi jamaah rahimakumullah, ini luar biasa sekali Tafsirul Ahlam ini ya, yang dikarang oleh beliau, dan ini akan menginspirasi kita di dalam menafsirkan mimpi. Jangan sampai, catatannya, jangan sampai kita kemudian melihat primbon, karena primbon itu dikarang bukanlah dari ulama tapi dari para dukun, biasanya seperti itu. Dan kalau memang dikarang dari dukun, biasanya adalah dolalah, biasanya adalah tersesat. Mimpinya apa, ditafsirkan apa di situ. Jamaah rahimakumullah,
Ar-ru'ya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan seperti itu. Dan ini dalam Al-Qur'an banyak sekali mimpi-mimpi para nabi, para wali yang diungkapkan di sini. Para orang-orang yang terkasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur disebutkan mayyuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia taat, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat yang lain disebutkan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya walinya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terkasih di mata Allah, mereka tidak mempunyai rasa takut dan mereka juga tidak merasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan kepada Allah lah mereka bertakwa kepada Allah. Lahumul busyra fil hayatid dunya, maka mereka diberikan kehidupan kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati, dan di akhirat juga. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang terkasih Allah senantiasa berzikir, dia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi-mimpi yang dia lihat pun adalah mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang salihah, mimpi-mimpi yang sebagai pertanda baik pada dirinya atau orang lain. Bisa jadi seperti itu. Maka jamaah rahimakumullah, kalau memang ada orang yang berdosa, banyak dosanya, dia sering meninggalkan sholat, kemudian dia bermimpi, ya, mimpi itu mengatakan bahwa dia itu boleh melakukan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ini adalah dari setan. Karena dirinya sendiri saja sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah dia bisa mengartikan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Tentulah tidak akan mungkin bisa terjadi. Dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala dikatakan di situ qala ya bunayya, ini dalam surat As-Saffat ayat 102 dikatakan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail putranya yang dia kasihin, yang dia dicintain, qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu nak, fangdur mada taro, maka lihatlah apa yang terjadi, menurutmu bagaimana nak? Karena ini anaknya Nabi, orang yang soleh, dan suatu ketika akan menjadi Nabi, dia mengatakan ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar insyaallah. Jamaah rahimakumullah, ini adalah mimpinya Nabi Ibrahim. Beberapa kali, beberapa malam beliau bermimpi bahwa beliau itu menyembelih putranya, mengorbankan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini, mimpi para nabi ini adalah mimpi yang nyata. Ternyata setelah mau disembelihkan kepada anaknya, pisau yang dibawanya digantilah anaknya tersebut dengan gibas, ya, dengan kambing. Kemudian yang lain dikatakan wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Pada Nabi Yusuf alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'wilul ahadis. Dia dapat menafsirkan kejadian-kejadian yang akan menimpa seorang dari mimpinya. Ternyata mimpi seluruhnya ini sebenarnya menurut Al-Quran ini bisa ditafsirkan, tapi memang orang yang menafsirkan ini, jamaah rahimakumullah, haruslah orang-orang yang soleh. Kalau tidak, kita bisa melihatnya secara langsung dalam Tafsirul Ahlam Ibnu Sirin. Di sini misalkan kita melihat Al-Fa'r, misalkan Al-Fa'r, karena suatu malam saya juga melihat ada Al-Fa'rah. Al-Fa'r itu kalau di sini Al-Fa'r, ya, Al-Fa' dari huruf fa. Misalkan ya, di rumah saya itu
suatu malam saya melihat ada banyak sekali tikus sampai saya ketakutan dalam mimpi tersebut. Kemudian saya bangun, terbangunlah saya, dan dalam kondisi itu saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah mimpi yang buruk karena itu tidak akan mungkin terjadi. Ternyata saya akan melihat di situ rumah saya itu diganggu oleh segolongan fa'ar, tikus-tikus yang banyak sekali. Di sini ditafsirkan oleh Ibnu Sirin, ya, al-fa'r al-kasir yadullu ala rizqin, bahwa tikus-tikus yang berada di dalam rumah kita menunjukkan bahwa rumah tersebut akan mempunyai rizki yang banyak. Wa man kharaja al-fa'ra min manzilihi qallat barakatuhu wa ni'matuhu. Barang siapa yang mengeluarkan tikus-tikus dari rumahnya, maka sedikitlah keberkahan yang akan didapatnya. Artinya bahwa fa'ar atau tikus itu mengetahui bagaimanakah rizkinya itu ada, jamaah rahimakumullah. Sehingga kalau kita bermimpi di dalam rumah kita itu terdapat banyak sekali tikus, itu bukanlah mimpi yang buruk. Ternyata di dalam mimpi ini dikatakan seperti itu. Beda sekali kalau kita ngomong dari primbon. Primbon itu dikatakan, oh kalau al-fa'r itu adalah musuh. Tapi beda sekali kalau kita mengatakan al-fa'roh. Fa'roh ini adalah tikus betina. Tikus betina dikatakan di sini, Ibnu Sirin mengatakan barang siapa yang melihat al-fa'roh, maka dia akan mengetahui al-fasiqoh, perempuan yang fasik, yang sering bohong, ya, yang durhaka kepadanya, as-sariqoh, yang mencuri hartanya. Nah, ini yang terjadi, jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimanakah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan orang-orang yang ada di dalam penjara? Ada dua orang yang dalam satu sel dengan beliau. Yang satu bermimpi, wahai Nabi Yusuf, saya melihatmu adalah orang-orang yang baik. Aku bermimpi tadi malam itu ada sepotong roti, di mana sepotong roti itu dimakan oleh gagak di atas kepalaku. Apa yang terjadi padaku? Kemudian yang satu lagi mengatakan, wahai Yusuf, aku menghidangkan pada raja minuman. Apa yang sesungguhnya akan terjadi kepadaku? Akhirnya yang satu ditafsirkan bahwa engkau akan dipanggal, karena sesungguhnya engkaulah orang yang bersalah dan engkau akan mati di tiang gantungan, dan jasadmu akan dimakan oleh gagak sampai habis. Kemudian yang satu ditafsirkan bahwa engkau adalah orang yang tidak bersalah sesungguhnya dalam kasus ini, maka engkau akan dibebaskan dan akan menjadi khodimnya raja suatu ketika nanti. Ini yang terjadi, jamaah. Dan khodimnya yang terbebas itu kemudian memberitahu kepada sang raja, wahai raja, kalau engkau bermimpi, ya, dan mimpimu ini seakan-akan kenyataan. Rajanya melihat dalam mimpinya itu ada 7 ekor sapi yang memakan 7 ekor sapi yang sama. Maka orang yang tepat bisa menafsirkan mimpimu wahai raja adalah teman saya yang satu sel, yaitu namanya Yusuf. Yusuf dipanggil dan menafsirkan bahwa suatu ketika nanti Mesir akan terjadi masa subur selama 7 tahun. Tapi 7 tahun belakangan setelah itu terjadi masa paceklik, di mana sungai Nil tidaklah deras mengalirkan kepada sawah-sawah yang ada. Jamaah rahimakumullah, inilah yang terjadi pada mimpi dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau mengatakan, saya melihat banyak sekali mimpi dan itu menjadi kenyataan. Artinya mimpi ini adalah salah satu tanda-tanda kenabian, 70 tanda kenabian, kata Rasul SAW dalam satu hadisnya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat dalam mimpi-mimpi kita ini mimpi-mimpi yang baik, sesungguhnya kriteria mimpi yang baik pertama adalah kalau kita mimpi pada waktu malam hari, sekitar terakhir, sepertiga terakhir dari malam, dari jam 2, jam 3, jam 4.
sampai subuh misalkan. Tiba-tiba kalau kita mimpi, ternyata mimpi itu kejadiannya jam 8 malam, jam 8 pagi atau jam 8 malam, maka sesungguhnya itu adalah bukanlah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tandanya. Kemudian berikutnya bahwa tanda-tanda mimpi yang baik itu adalah dari orang yang baik pula. Tidaklah dari orang-orang yang minum khamar, pezina, ya. Kemudian diberi tanda bahwa dia akan menjadi orang yang hebat, tidaklah jamaah rahimakumullah, tidak seperti itu. Mimpi ini akan datang kepada orang yang sama. Kebaikankah yang ditanamnya dari dunia ini ataukah keburukan? Yang berikutnya jamaah rahimakumullah adalah al-hilmu. Yang terakhir ini yang saya katakan al-hilmu. Ini adalah ma yarahu an-naimu makruhun, adalah seseorang melihat dalam mimpinya ini keburukan. Wa huwa minasyaiton, dan ini adalah dari setan. Wa yusannu ayata'awwadza billahi minhu, dan dia disunahkan untuk memohon petunjuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wayubasiqu an yasarihi salasan, dan dia itu meludah 3 kali ke samping kiri. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita misalkan mimpi dikejar-kejar setan, mak lampir, pocong dan lain sesungguhnya, itu adalah dari setan, bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu tidak akan menjadi kenyataan suatu ketika nanti. Harus dikatakan seperti itu. Berikutnya catatan yang ingin saya sampaikan di sini jamaah rahimakumullah, ayo alima annas anna manatal ahkami asyariati al yaqadah la al manam wala yatarattabu ar-ra'yu hukmun syar'iyyun. Jika ada seorang melihat dalam mimpinya, ternyata mimpinya itu adalah mimpi yang membuat dia harus meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sesungguhnya itu adalah dari setan. Mungkin bisa jadi kita dalam mimpi kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian dalam cerita tentang beliau, bahwa Allah itu seakan-akan datang kepada beliau kemudian mengatakan, inni abahtu lakal muharramat, sungguhnya aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan kepadamu. Tak mungkin tentunya seorang Syekh Abdul Qadir kemudian diberikan mimpi bahwa dia itu boleh makan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh berzina, boleh khamar dan lain sebagainya. Ini tidak mungkin. Ini bertentangan dengan syariat. Kalau kita bermimpi hal ini, yakinlah sesungguhnya itu adalah dari setan. Karena banyak nih kejadian-kejadian yang terlatar belakangi pembunuhan seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya gara-gara mimpi. Mimpi ini dia bukan seorang nabi, kok bisa dia membunuh anaknya sendiri? Kata dia di hadapan polisi, sungguhnya saya itu mendapatkan mimpi, bisikan itu dari setan. Gak mungkin Allah kemudian menyuruh kita untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yakinlah sesungguhnya ini semuanya adalah dari setan. Qala asy-Syatibi falirubbama qala ba'duhum ra'aitu an-nabi fin naumi faqala li kada wa amarani bikada fayamalu bima ra'a mu'arridan min hududil mawdu'ah min syari'ah wa huwa khata'un wala syakkun. Sampai Asy-Syatibi mengatakan, jika seorang itu melihat seorang nabi dalam mimpinya, Nabi Muhammad kah atau Nabi Ibrahim kah dan lain sebagainya, sesungguhnya kalau nabi ini memerintahkan kita untuk menerjang larangan-larangan Allah, yakinlah itu adalah dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil manami wa qala an-Nawawi law kanatil lailatu as-salasin min Sya'ban walam yara an-nasu al-hilala Sya'ban fara'a insanu an-nabiyyu awwala lailah min Ramadan lam yasih as-saumu bihadal manami li sahibihi wala li ghairihi man, ya. Kemudian dikatakan Imam Nawawi mengatakan, jika seorang dalam malam ke-30
Malam ke-30 ini kan dari Sya'ban, bulan Sya'ban ini kan sebentar lagi Ramadan nih. Kalau malam ke-30 ini seorang belum melihat hilal sama sekali, di kotanya itu belum melihat hilal sama sekali dari ru'ya tersebut ya, dari penglihatan hilal secara langsung ke bulan, manusia belum sama sekali melihat hilal, artinya belum datang bulan Ramadan. Tiba-tiba di malam hari dia bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa malam ini adalah malam Ramadan. Apakah dia boleh langsung berpuasa dan orang-orang di sekitarnya boleh berpuasa? Tidak, kata Imam Nawawi, tidak boleh. Dia harus pastikan kepada melihat secara langsung hilal, karena sesungguhnya itu adalah syariat yang sesungguhnya, bukan dari mimpi. Ya ma'arahmakumullah, ini catatan yang ingin saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Silahkan yang ingin berkonsultasi tentang mimpi, saya akan siap. Silahkan bisa komentar di belakang, yaitu di komentar YouTube. Insya Allah akan segera saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.